Saudara-saudari, Ibu Bapak, selamat Hari Paskah bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 13 April sesuai kalender HKBP, kita juga merayakan Hari Paskah yang kedua. Ibadah ini adalah ibadah singkat sebagai pengganti ibadah Paskah kedua yang selalu kita rayakan di gereja. Kita masuk dalam ibadah dan kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 93 ayat 1 dan ayat 2, Pesta Paskah Hatuaon. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Paskah yang kedua hari ini, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat 28. Marilah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya.
Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kebenaran rohani yang sangat penting dalam perjalanan iman Kristen adalah Kristus menang atau Kristus victor. Ia sudah menang dalam kematiannya. Ini terbukti dari kebangkitannya. Ia tidak saja menjadi juru selamat bagi kita, tetapi melalui kebangkitannya, Ia menjamin bahwa Allah mengampuni kita. Ia juga melepaskan kita dari cengkeraman iblis, dari sengat maut, dari kematian. Ia juga membebaskan kita dari belenggu dunia dan dari belenggu dosa-dosa kita. Dalam nats ini diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus yang telah bangkit itu, Dialah yang sulung atau yang pertama menurut urutan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal, yang melewati kematian dan bangkit mengalahkan kematian itu sendiri. Yesuslah yang sulung. Yesuslah yang pertama yang membuka tabir dan mengalahkan kematian itu sendiri. Lalu kemudian orang-orang yang telah meninggal namun telah menjadi milik Tuhan akan dibangkitkan kemudian. Itu artinya setelah Kristus yang adalah yang sulung yang mengalahkan kematian, lalu orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan kita yang masih hidup, yang bertahan dan setia di jalan Tuhan, kemudian akan mengalami kebangkitan dari kematian kita sendiri. Itulah uraian Paulus tentang kebangkitan yang benar yang diartikannya kepada jemaat di Korintus dan kepada kita yang masih hidup, yang mengikut Kristus hingga saat ini. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus telah memberi jaminan bagi kita semua bahwa kita pun akan dibangkitkan sama seperti Dia pada waktu Dia datang kedua kalinya untuk memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus, yaitu Paskah, mengajarkan kita akan arti kebangkitannya bagi kita. Yang pertama, Paskah berarti mengalami hidup berkemenangan. Tuhan mengizinkan segala kesusahan dan kesesakan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memperlengkapi kita untuk menang. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya, menjadi pemenang bagaikan ayam sabung yang bertarung, bukan ayam potong yang tidak punya daya apa-apa. Menjadi pemenang mestilah kuat bagai baja, teguh bagaikan batu karang, tidak lembek tetapi terus bertahan menghadapi dan melewati segala kesusahan dan kesesakan. Intinya, menjadi pemenang, ya, kita menjadi pemenang. Tetapi pemenang yang dimaksud adalah pemenang yang rendah hati, yang tidak congkak, tidak sombong, dan tidak angkuh. Yang kedua, Paskah berarti yang lama sudah berlalu.
dan yang baru sudah datang. Kita tidak boleh terbelenggu dengan kenyataan yang ada. Kita tidak boleh menyerah dengan situasi yang terjadi pada hari ini. Yang kita alami saat ini pun nanti akan berlalu. Derita yang kita rasakan saat ini juga akan berlalu. Tetapi kenikmatan yang kita rasakan sekarang pun akan berlalu. Termasuk ancaman COVID-19 yang mengancam nyawa, bahkan kematian menjadi taruhannya, ini pun akan berlalu. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka suara Paskah mengingatkan kita untuk terbuka menyongsong era baru, cara-cara kerja yang baru, sistem yang baru, bahkan peradaban yang baru. Paling tidak keadaan itu langsung kita rasakan hari ini. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Ini adalah era baru. Ini adalah cara-cara baru. Ini adalah peradaban yang baru. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita melalui perayaan Paskah ini untuk selalu terbuka, menerima dan menjalani hal-hal yang baru. Dan di sanalah kita menemukan kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga, Paskah berarti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keadaan ini selalu kita hadapi dan kita alami dalam keseharian kita. Kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak mungkin kita kerjakan, hal-hal yang tidak mungkin kita selesaikan, hal yang tidak mungkin kita lewati oleh karena keterbatasan dan kekurangan kita. Kadang kita bertemu dengan jalan buntu, kadang semuanya mentok, dilakukan susah, tidak dilakukan pun susah. Maju kena, mundur juga kena. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh ngotot, memaksakan pikiran, memaksakan kekuatan, memaksakan kebolehan kita. Kadangkala kita harus berserah diri kepada Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Saat-saat berserah seperti itulah kita sering menemukan solusi dan jalan keluar yang dituntun oleh Tuhan di dalam rohnya. Dalam hidup ini kita hanya punya satu kemungkinan, yaitu bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada manusia sering membawa kita kepada kekecewaan, tetapi bergantung sepenuhnya kepada kemurahan, kepada kekuatan, kepada solusi yang disediakan Tuhan bagi kita, maka seringkali di sana kita menemukan jalan keluar. Berharap kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan menjadi dapat kita kerjakan. Ingatlah selalu firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita pun, ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan jalan buntu, apalagi keadaan yang mengancam kita saat ini, percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dan memenangkan maut dan kematian, Engkaulah yang sulung
yang telah melewati kematian dan yang bangkit dari antaranya, sehingga kami, bahkan yang sudah mati pun, yang hidup di dalam Tuhan, juga akan mengalami hal yang sama. Dan itulah kabar gembira bagi kami, bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan orang percaya, tetapi kebangkitan dan kehidupan kekal. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kami yang setia mengikut Tuhan di dalam segala kesusahan dan kesesakan hidup kami. Di tengah-tengah keadaan kami yang masih beribadah di rumah, kami berserah dan memohon pengasihan Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk terus bersabar dan melatih diri kami menerima keadaan ini, berserah kepada Tuhan, seraya meyakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberi kami hidup, Tuhan akan memberi kami umur panjang. Maka peliharalah selalu hidup kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga mengingat dan membawa dalam doa-doa kami seluruh keluarga kami dimanapun berada, di kota-kota besar maupun di kota Jakarta yang terpisah secara fisik dari kami. Seringkali kami gelisah karena itu ya Bapa. Ya Tuhan, pimpinlah hidup mereka, sertailah juga dan selamatkanlah mereka, sehingga mereka bersama dengan kami bertahan melewati krisis yang sangat berat ini, sehingga hidup kami menang seperti Kristus yang menang itu. Berkatilah seisi rumah kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, kiranya mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami pun mendoakan pemerintah kami dari pusat maupun daerah. Roh-Mu kiranya menuntun mereka untuk mengambil kebijakan dan keputusan demi keselamatan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 633 ayat 1 dan ayat 4, Nunga Hehe Kristusi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.